Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang prosedur pelaksanaan mutu dalam lembaga pendidikan. Pelaksanaan mutu merupakan tahapan lanjutan setelah perencanaan mutu. Jika perencanaan berfokus pada penyusunan standar, maka pelaksanaan mutu berfokus pada bagaimana standar tersebut diterapkan secara nyata dalam kegiatan pendidikan. Salah satu langkah awal dalam pelaksanaan mutu adalah sosialisasi dan internalisasi standar mutu. Sosialisasi standar mutu adalah proses menyampaikan dan mengenalkan standar kepada seluruh pihak di lembaga pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik. Tujuannya agar semua pihak itu memahami apa saja standar yang harus dicapai, bagaimana cara mencapainya, serta peran masing-masing dalam peningkatan mutu. Sedangkan internalisasi berarti menanamkan nilai-nilai mutu tersebut agar menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari. Dengan sosialisasi dan internalisasi yang baik, standar mutu tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar dipahami dan dijadikan oleh seluruh warga sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang quality awareness yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilahkan. Setelah standar mutu disosialisasikan, langkah berikutnya itu adalah membangun quality awareness atau kesadaran mutu. Apa itu quality awareness? Quality awareness merupakan sikap dan kesadaran seluruh anggota organisasi untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas dalam setiap kegiatan. Dikarenakan kenapa quality awareness ini penting? Dikarenakan keberhasilan pelaksanaan mutu tidak hanya bergantung pada aturan, tapi juga pada komitmen setiap individu. Apabila kita kaitkan quality awareness atau kesadaran mutu di lembaga pendidikan, contoh penerapan quality awareness dalam lembaga pendidikan antara lain. Yang pertama, guru berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, siswa memiliki kesadaran untuk belajar dengan baik. Yang ketiga, tenaga kependidikan memberikan pelayanan yang optimal. Setelah kita mengetahui contoh quality awareness di lembaga pendidikan, kita tahu untuk membangun kesadaran mutu di dalam lembaga pendidikan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melakukan pelatihan atau workshop. Yang kedua, melakukan pembinaan secara berkala. Yang ketiga, pemberian motivasi dan penghargaan. Dengan adanya quality awareness atau penjagaan kesadaran mutu, setiap individu akan merasa bertanggung jawab terhadap kualitas, sehingga mutu pendidikan dapat meningkat secara berkala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus PDCA dalam pelaksanaan mutu pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penerapan PDCA. Nah, dalam pelaksanaan mutu, lembaga pendidikan juga menerapkan siklus PDCA. Apa itu PDCA? PDCA itu adalah Plan, Do, Check, and Act sebagai metode pengendalian dan peningkatan kualitas. Siklus ini digunakan agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara terarah, kemudian dievaluasi untuk mengetahui hasilnya, serta diperbaiki jika masih terdapat beberapa kekurangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja itu PDCA. Yang pertama itu ada plan atau perencanaan. Pada tahap ini merupakan proses menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Perencanaan dilakukan agar kegiatan memiliki tujuan yang jelas serta langkah yang terarah. Contohnya yaitu pada sekolah dapat merencanakan program peningkatan kualitas pembelajaran dengan mengadakan pelatihan metode mengajar bagi guru. Kemudian yang kedua itu ada do atau pelaksanaan. Tahap ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat pada sebelumnya. Semua kegiatan dijalankan sesuai dengan rencana serta prosedur yang telah ditentukan. Contohnya yaitu ada guru mengikuti pelatihan metode pembelajaran yang telah dijadwalkan oleh sekolah. Kemudian yang selanjutnya itu ada cek atau evaluasi. Pada tahap ini dilakukan penilaian atau evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah hasilnya sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ataupun belum. Contohnya yaitu pihak sekolah mengevaluasi apakah setelah pelatihan dengan metode mengajar terjadi, kemudian peningkatan kualitas pembelajaran di kelas dapat meningkat. Kemudian itu yang terakhir ada act atau tindak lanjut. Nah, pada tahap ini
merupakan langkah perbaikan ataupun pengembangan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada sebelumnya. Tujuannya agar kegiatan di masa depan dapat berjalan dengan baik. Contohnya, jika metode pembelajaran tersebut terbukti secara efektif, sekolah dapat menerapkannya secara lebih luas atau mengadakan pelatihan lanjutan bagi guru. Nah, dalam siklus PDCA ini dilakukan secara terus-menerus agar mutu pendidikan selalu mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, penerapan 5S. Dalam pelaksanaan mutu pendidikan, selain menggunakan metode seperti PDAC, ada juga metode sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, yaitu 5S. Metode ini berasal dari Jepang dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang rapi, bersih, dan nyaman, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lebih efektif. Nah, 5S ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, seiri atau ringkas, yaitu kita memilah barang mana yang benar-benar diperlukan dan mana yang tidak. Jika dikaitkan dengan konteks sekolah, ini bisa berarti membuang atau menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak terpakai di kelas agar tidak mengganggu. Yang kedua, seiton atau rapi, yaitu menata barang agar mudah ditemukan dan digunakan. Contohnya itu jika di sekolahan, buku disusun dengan rapi di rak, alat tulis disimpan di tempatnya, sehingga tidak membuang waktu saat mencarinya. Yang ketiga, seiso atau resik, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya, siswa membersihkan kelas secara rutin agar suasana belajar tetap nyaman. Itu yang dinamakan dengan resik. Yang selanjutnya mengenai seiketsu atau dirawat, yaitu mempertahankan kondisi yang sudah rapi dan bersih tadi. Jadi tidak hanya bersih sekali saja, tetapi dijaga terus setiap harinya. Nah, yang terakhir dari 5S itu mengenai shitsuke atau disiplin. Nah, ini yang paling penting, yaitu membiasakan diri untuk selalu melakukan semua langkah tadi dengan penuh kesadaran, bukan karena disuruh. Nah, dalam dunia pendidikan, penerapan 5S ini bisa kita lihat dari kelas yang bersih dan tertata, administrasi sekolah yang rapi, serta budaya disiplin yang diterapkan oleh siswa dan guru. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terakhir tambahan dari saya, dengan menerapkan 5S ini, lingkungan belajar itu akan menjadi lebih nyaman, terus kegiatan jadi lebih teratur, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan itu sendiri. Jadi penerapan 5S ini sangat penting. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.